Oke, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu resident set management. Nah, resident set. Tadi saya sempat singgung ya, apa itu resident set. Jadi, resident set itu kumpulan page milik suatu proses yang sedang berada di RAM. Jadi, misal kalau sebuah proses itu punya 10 page, berarti kan page 0 sampai page 9. Nah, ternyata RAM itu cuma bisa nampung sebagian page. Misal kalau di RAM itu page 0 sampai page 4 misal. Nah, mana resident set? Ya ini aja yang ada di RAM. Page-page milik suatu proses yang saat ini sedang tinggal di RAM. Gitu, itu namanya resident set. Nah, kalau resident set management itu kayak gimana? Berarti kalau resident set management itu kebijakan sistem operasi untuk menentukan berapa banyak page milik suatu proses yang boleh berada di RAM. Gitu. Ini penting ya karena RAM kan terbatas. Kalau suatu proses itu diberi terlalu banyak frame, proses itu mungkin lancar ya karena eh, nggak ada page fault lah, anggaplah. Atau jarang terjadi page fault. Tapi proses lain tuh bisa kekurangan slot, bisa kekurangan tempat. Sebaliknya, kalau suatu proses itu diberi terlalu sedikit frame, proses itu bakal sering mengalami page fault kan, karena page yang dibutuhkan itu jarang ada di RAM. Inilah kita harus punya keseimbangan. Jadi sistem operasi itu juga harus mencari keseimbangan. Nah, di sini ada parameter-parameter pada resident set management. Ada yang pertama jumlah page dalam memori. Ada dua macam, tetap atau variabel. Nah, yang dimaksud jumlah page-nya tetap itu setiap proses mendapatkan jatah frame yang tetap selama eksekusi. Misal nih ada tiga proses, proses A, B, C, itu masing-masing dikasih 4 frame. Jadi kalau proses A sudah pakai 4 frame, terus butuh patch baru, ya dia harus ganti salah satu patch yang sudah ada dalam jatah 4 frame tadi. Jadi ya jumlah patch yang ada di RAM nggak berubah, tetap pada jatahnya. Sedangkan kalau dia variabel, itu berarti jumlah patch yang diberikan kepada proses itu bisa berubah-ubah. Misal awalnya proses A dikasih 4 frame, tapi ternyata proses A itu sering mengalami page fault. Ya berarti solusinya ditambahkan. Yang tadi 4 mungkin ditambah 2 jadi 6. Ini kan bisa mengurangi page fault-nya. Sebaliknya, kalau proses A itu jarang mengalami page fault, berarti kan mungkin jatahnya terlalu banyak. Itulah kenapa sebagian frame itu bisa diambil dan diberikan ke proses lain. Tuh. Terus, kalau parameter kedua tentang area page atau scope page yang harus diganti. Di situ ada lokal dan global. Kalau di area page yang harus diganti itu maksudnya kayak ketika terjadi page fault, page korban yang boleh diambil tuh dari mana gitu. Ada lokal dan global. Kalau lokal itu page yang diganti hanya boleh berasal dari proses yang mengalami page fault itu sendiri. Jadi misal ada proses A, B, C. Terus kalau proses A mengalami page fault, ya berarti page yang dikorbankan harus page punya proses A. Nggak boleh ngambil page punya proses B atau proses C. Sedangkan kalau area global, dia bisa dari mana aja gitu. Bisa dari proses yang lain, itu kalau global. Nah, ada kombinasi antara jumlah page dan area penggantian page yang bisa terjadi. Yang pertama, jumlah page tetap dengan area lokal, ada page variabel dengan area lokal, terus juga ada page variabel dengan area global. Kenapa nggak ada page tetap dengan area global gitu? Kenapa gitu? Anda bisa jawab nggak? Oke. Nah,
Ini kita bahas satu persatu, mulai dari jumlah page tetap area lokal. Nah, page tetap kan tadi saya bilang apa? Jadi setiap proses diberi jatah frame tertentu di memori dan jumlahnya nggak berubah-ubah selama proses berjalan. Nah, kalau area lokal ya berarti page yang dipilih untuk ditimpa itu hanya page-page kepunyaan proses yang mengalami page fault aja. Nah, terus bagaimana cara menentukan jumlah page? Nah, yang pertama, pada saat proses baru dibuat. Itu berarti ketika proses baru masuk ke sistem, itu sistem operasi langsung menentukan berapa frame yang akan diberikan, gitu. Terus berdasarkan jenis proses. Itu ada interaktif dan batch. Jadi, kalau berdasarkan jenis proses, itu jumlah frame jumlah frame itu juga bisa ditentukan berdasarkan jenis prosesnya. Misal kalau yang interaktif, itu berarti proses yang berhubungan langsung dengan pengguna. Misal aplikasi yang sedang kita klik atau ketik. Ya, jadi proses seperti ini kan biasanya perlu respon yang cepat. Jadi bisa diberi jatah frame yang cukup agar nggak sering page fault. Sedangkan kalau prosesnya itu batch, itu proses yang berjalan di background atau belakang layar. Misal proses pengolahan data besar yang nggak terlalu butuh respon langsung dari user. Nah, yang ketiga ditentukan oleh pembuat program. Ini suka-suka yang buat aja. Karena di beberapa sistem, pembuat program tuh bisa ngasih petunjuk atau kebutuhan tertentu terkait dengan memori. Terus, kalau kekurangannya, yang pertama, jika jumlah page setiap proses yang ada di memori terlalu sedikit, akan berakibat banyak terjadi page fault, sehingga kinerja sistem jadi lambat. Nah, terus yang kedua, jika page setiap proses yang ada di memori terlalu banyak, dia akan berakibat jumlah program di memori hanya sedikit. Otomatis utilitas CPU bisa menurun. Terus kita lanjut ke page variabel dan area lokal. Jadi kalau page variabel itu berarti kan jumlah page suatu proses yang ada di memori bisa berubah-ubah. Sedangkan kalau area lokal berarti walaupun jumlah frame-nya itu bisa berubah, area penggantinya tetap lokal. Artinya apa? Misal jika proses A itu mengalami page fault, ya berarti page yang dipilih untuk diganti tetap harus berasal dari page milik proses A sendiri. Tuh. Jadi prosedurnya, jika proses baru ditambahkan, alokasikan jumlah page frame berdasarkan jenis aplikasinya, permintaan program atau kriteria lainnya. Terus, jika terjadi page fault, maka pilih sebuah page kepunyaan proses yang mengalami page fault. Nah, terus evaluasi alokasi page terus-terus, terus-menerus. Jika sering terjadi page fault atau page fault rate-nya tinggi, berarti jumlah page di memori perlu ditambah. Sedangkan kalau page float-nya rendah, maka jumlah page di memori perlu dikurangi. Kenapa? Tadi sempat saya bahas ya sebelumnya. Sekalian jawab sendiri. Nah, ini kelebihan dan kekurangan dari kombinasi jumlah page variabel dan area lokal. Yang pertama, eh, sistem dapat mengatur jumlah page di memori secara lebih optimum. Ya, berarti sistem operasi itu nggak memberikan jatah frame se sekaku itu kayak yang ditetapkan. Kalau suatu proses itu butuh banyak frame, ya sistem bisa nambah jatahnya. Sedangkan kalau proses itu nggak butuh banyak frame, sistem bisa ngurang jatahnya. Terus, performanya lebih baik. Karena jumlah frame bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Otomatis performa sistem bisa lebih baik. Dia lebih fleksibel kan. Nah, tapi ada kekurangan. Yang pertama, sistem operasi itu harus terus mantau page full rate. Nah, tadi kan page fault rate apa? Tingkat atau frekuensi terjadinya page fault. Jadi,
Di sistem tuh harus terus nanyain, kayak misal, apakah proses ini tuh terlalu sering page fault ya? Apakah proses ini tuh jarang page fault? Atau apakah frame-nya perlu ditambah ya? Apa frame-nya itu perlu dikurangi gitu? Dan pemantauan kayak gini tuh nggak gratis ya. Jadi sistem operasi tuh harus nyimpen data, ngitung, dan mengevaluasi kondisi tiap proses. Nah inilah yang disebut dengan overhead. Terus juga implementasinya memerlukan dukungan hardware prosesor. Kenapa butuh hardware? Karena untuk memantau page fault, akses page, dan perubahan status page secara efisien, sistem operasi itu biasanya butuh bantuan dari hardware kayak MMU, terus bit-bit status pada page table, terus valid bit, dan lain-lain gitu. Kalau semua pencatatan itu dilakukan murni oleh software, ya cost-nya itu terlalu gede ya, dan itu bikin sistem jadi lambat. Itulah kenapa harus ada support dari hardware, prosesor. Nah, ini lanjut ke patch variabel area global. Oh, ini yang lokal, sekarang global. Jadi kalau patch variabel tadi kan bisa berubah-ubah. Kalau global berarti dia patch yang dipilih untuk ditimpa itu dapat berasal dari sebarang patch di dalam memori kepunyaan berbagai proses. Dia global ya. Kecuali apa? Kecuali patch yang di lock. Ini eh, sistem lock tadi ya. Patch-patch yang nggak boleh ditimpa, nggak boleh digeser. Jadi prosedurnya sistem operasi tuh punya daftar sejumlah frame yang bebas atau nggak digunain. Nah, kalau terjadi patch fault, sebuah frame bebas itu diberikan ke proses yang mengalami patch fault, sehingga alokasi patch untuk proses itu tuh semakin banyak. Nah, kalau frame bebas habis, ambil patch dari proses lain untuk ditimpa. Nah, kan dia global ya, jadi boleh aja proses lain untuk ditimpa. Nah, ini kelebihan dan kekurangan dari variasi jumlah patch variabel dan area global ya. Kelebihannya mudah diimplementasikan, sehingga banyak ditempatkan di berbagai sistem operasi. Tapi ada kekurangannya nih. Proses yang alokasi patch-nya berkurang dapat mengalami penurunan performansi. Nah, solusinya ya pakai patch buffering agar patch yang akan ditimpa masih berada di dalam memori, sehingga mudah diambil saat diperlukan lagi. Oke, itu kalau resident set management. Selanjutnya cleaning policy.